dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu ialah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya?" Bapak Ibu yang terkasih, ada pertanyaan untuk kita semuanya. Apakah musuh utama daripada manusia? Ada yang bisa menjawab? Musuh utama manusia adalah penderitaan. Kenapa dikatakan penderitaan musuh utama manusia? Kita lihat tadi di perikop ini, ketika Yesus hendak ke Yerusalem, dia melewati perbatasan antara Galilea dan Samaria. Dia melihat 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta itu ada 9 orang Yahudi dan 1 orang Samaria. Kita lihat latar belakang Yahudi dengan Samaria. Mereka itu tidak bisa bertempat di satu tempat karena ada latar belakangnya. Tetapi karena mereka penyakit kusta, orang Samaria menempatkan di satu tempat dan orang Galilea berarti maksapro donasida kan merdomo donasida di si hati hai dikilewat Yesusan di dokundo, "Yesus, Guru kami." Berteriak mereka yang ke-10. Berarti ketika mereka menderita, mereka berteriak kepada Yesus. Mereka tidak mementingkan lagi antara kasta, antara pendosa atau antara orang rendahan, karena mereka sudah di dalam kesakitan karena kustanya tadi. Kita ketahui kalau di zaman dahulu orang penyakit kusta itu sangatlah dijauhin orang. Molo di songon-sonari nih kita kan ada mengalami ini songon virus corona, molo hona virus corona kita terus disingkir gitu kan. Nah seperti itulah, makanya mereka berteriak, "Yesus, Guru kami." Ketika Yesus melihat mereka dan mendengar panggilan mereka, Yesus mengatakan, "Pergilah. Katakanlah, jumpailah imam-imam." Tersongon itu kan. Nah, ketika mereka pergi, yang 9 orang itu hendak menjumpai imam-imam, di tengah jalan mereka katanya tahir, sembuh dari penyakit kustanya. Nah, ketika mereka di perjalanan sudah mengalami kesembuhan, orang Samaria menyadari, "Oh, saya sudah sembuh." Dia kembali menjumpai Yesus dan tersungkur dan berterima kasih kepada Yesus. Nah, tadi Yesus berkata, "Kan kamu naking 10 halak dong, nasi anak itu dia." Nah, kalau kita rimang-rimang atau kita berada di kerajaan surga. Terima kasih Bapak atas segala penyertaan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu walaupun tidak sempurna, tapi Engkaulah yang menyempurnakan firman-Mu itu di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Bapak yang baik, inilah kami dari Jemaat Maranatha. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu di Kor Maranatha. Semuanya ini ya Bapak karena dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga Kor Maranatha itu berjalan dengan manis sekali. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, begitu juga dengan saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul di tempat ini juga. Kami mau juga menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati ya Bapak. Engkaulah yang melawat mereka kalaupun di dalam sakit penyakit. Tapi kami yakin dan percaya
Hanya berkat-Mu lah yang bekerja di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul pada hari ini. Maranatha dan keluarga yang ada pada pagi hari ini. Amanginang kita kembali bernyanyi dari pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Di akhir pujian nanti kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Penatua Burwaru. Kita bernyanyi kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. kita nyanyikan sekali lagi ya. Kaulah Tuhan hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan pada Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Engkau pengampun. Engkau pemberi berkat. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat anugerah yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan perlindungan kepada kami dari perginya kami tadi malam sehingga kami sampai di sini dengan selamat. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami sukacita, di mana kami Tuhan di pagi hari ini dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu karena kasih-Mu, itu karena sayang-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur atas semua berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, di mana tadi Tuhan kami baru mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan kami selalu bersyukur dan selalu berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Apapun permasalahan yang kami hadapi, apapun permasalahan di tengah-tengah keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pertemanan kami, biarlah kami selalu berserah kepadamu dan selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kepada hamba-Mu yang telah memberikan pengabaran Injil pada pagi hari ini, berkati dia Tuhan, berikan yang kesehatan, begitu juga dengan keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa di pagi hari ini buat para orang tua kami yang telah hadir di sini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kepada orang tua kami yang di sini Tuhan kesehatan, panjang umur Tuhan, dan berkat yang berkelimpahan. Terlebih kami berdoa juga Tuhan buat inang pendeta kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau memberikan dia kesehatan, sehingga pada pagi hari ini yang kami membuat kebaktian padang Tuhan, Engkau
udah. Untuk menghantarkan persembahan kita, firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat yang 9 sampai dengan ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita nyerahkan persembahan kita. Kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.